Bismillah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dalam menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang di luar sana yang diberikan waktu luang, tetapi orang tersebut tidak mau mendatangi majelis ilmu. Padahal di dalam majelis ilmu akan datang ketenangan. Padahal dalam majelis ilmu orang tersebut berada di taman surga. Padahal di majelis ilmu orang tersebut akan disebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dalam majelis ilmu orang tersebut akan dinaungi oleh para malaikat, dan para malaikat meridhai apa-apa yang diperbuat oleh talibul ilmi. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan pembahasan tentang bejana atau panci, atau sesuatu yang dapat digunakan untuk meletakkan air. Kita kemarin telah membahas tentang beberapa macam bejana. Yang pertama, bejana yang terbuat dari kulit. Bejana yang terbuat dari kulit, tentunya kulit hewan ya, maka terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kulit binatang yang masih hidup. Bagian yang kedua, kulit binatang yang sudah mati atau bangkai. Bagian pertama ada dua perincian. Hewan yang masih hidup, maka ada dua perincian. Perincian pertama, apabila kulit tersebut dari hewan yang halal dagingnya, seperti kambing, seperti sapi, seperti onta, seperti ayam, ya pokoknya kulit hewan yang halal dagingnya. Maka apa hukumnya? Hukumnya para ulama sepakat boleh menggunakan bejana tersebut. Kemudian yang kedua, yang terbuat dari kulit hewan yang masih hidup tetapi tidak halal dagingnya, seperti anjing, kulit anjing, kemudian kulit babi, kulit harimau misalnya, atau yang lainnya. Di situ para ulama ya menjelaskan alangkah baiknya tidak digunakan, ya karena masih ada sesuatu yang tahir, yang suci, maka lebih baik digunakan yang suci tersebut. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari kulit hewan bangkai, hewan yang sudah mati. Maka itu juga terdapat dua perincian. Perincian pertama, apabila kulit tersebut dari hewan yang halal dagingnya, seperti tadi ya, kulit kambing, kulit sapi, dan yang lainnya. Tentunya ini semuanya pembahasan setelah disamak. Apabila sebelum disamak, maka ulama sepakat bahwasanya kulit tersebut najis. Ya, sesuatu yang najis tidak boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, atau dijadikan tempat mengisi air, kemudian air tersebut kita gunakan untuk mandi besar, mandi junub, maka tidak boleh. Ya. Bagaimana hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai hewan yang halal dagingnya setelah disamak? Maka para ulama sepakat boleh. Para ulama berbeda pendapat, ada dua macam ya. Jumhur, mayoritas ulama memperbolehkannya. Ya, boleh menggunakan kulit hewan yang telah mati ya, yang telah disamak. Kemudian yang perincian yang kedua, hukum menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai hewan yang telah disamak.
tapi hewannya tidak halal dagingnya, misalkan babi ya atau anjing yang mati ya, maka hukumnya apa? Tidak boleh. Itu selesai pembahasan tentang bejana yang terbuat dari kulit. Kemudian pembahasan yang berikutnya bejana yang terbuat dari tulang, entah itu tulang hewan ya tentunya. Tetapi para ulama menjelaskan bagaimana dengan tulang manusia. Ya misalkan kita menemukan fosil tulang, ya kita tidak ada tempat, nggak ada botol yang kita gunakan untuk bersuci. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya para ulama bersepakat tidak boleh hukumnya menggunakan tulang manusia baik muslim maupun non muslim untuk bersuci dengannya. Jadi tidak boleh kita wudu dari atau menggunakan ya, tulang anak Adam sebagai hiasan atau sebagai tempat menaruh makanan, tempat menaruh buah, maka itu tidak boleh. Ya, kadang kita saksikan ya, tulang kemudian dihancurkan kemudian ditata ulang. Nah, kalau apabila terbuat dari manusia maka tidak boleh kita gunakan. Kemudian bagaimana hukum menggunakan tulang dari hewan yang halal dagingnya? Maka hukumnya apa? Boleh menurut kesepakatan para ulama. Bagaimana menggunakan tulang dari hewan yang tidak halal dimakan? Maka tidak boleh. Intinya sesuatu yang tidak halal dimakan, maka kita tidak boleh intifa' bih. Kita tidak boleh menggunakannya. Walaupun kita gunakan untuk bersuci, untuk wudu, mandi, maka tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci, maka kita cukupkan dengan sesuatu yang suci tersebut. Kemudian kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bejana yang terbuat dari bulu hewan. Ya, bulu hewan dari domba, onta, sapi, ya, atau yang lainnya kita telah sebutkan. Apabila dari hewan yang halal dagingnya maka boleh digunakan. Apabila dari hewan yang tidak halal dagingnya maka tidak boleh digunakan. Intinya pembahasan kalau kita sudah memahami yang tadi ya, perincian yang awal bejana yang terbuat dari kulit, maka semuanya mengikut ke pembahasan tersebut. Kemudian kita juga telah sebutkan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, bagaimana hukum-hukum pertama yang berkaitan tentang bejana emas dan perak? Seorang tidak boleh makan dan minum dari bejana emas dan perak. Ya, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka syariat Islam melarang seorang muslim dan muslimah minum atau makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, bagaimana hukum menggunakan emas dan perak, ya, bejana emas dan perak selain makan dan minum, seperti menaruh celak, menaruh minyak, ya, dan selainnya. Hanya menaruh saja, menaruh buah, ya kan, kita tidak makan tapi kita menaruh buah, menaruh yang lainnya, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya juga sama, ya, tidak boleh. Itu semuanya dalam rangka agar seorang muslim muslimah selalu tawadhu, tidak sombong, ya. Kemudian bagaimana jika bejana emas dan perak tersebut tidak digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk minum, tidak digunakan pula untuk menaruh buah atau makanan, ya, tapi hanya disimpan saja? Maka para ulama, mayoritas ulama tidak memperbolehkan, ya. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Kemudian bagaimana hukumnya kita berwudu dari bejana emas dan perak? Ya, berwudu dari bejana dan emas dan perak. Ya, para ulama sepakat pada asalnya tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh seorang muslim dan muslimah
menggunakan bejana emas dan perak untuk berwudu. Tetapi jika kejadian, bagaimana hukumnya? Apakah wudunya batal, apakah sah? Maka hukumnya sah. Kemudian bagaimana hukumnya menembel sesuatu yang retak dari bejana dengan emas? Maka para ulama sepakat tidak boleh sedikit apapun, misalkan sedikit dari kuku misalkan ditempel dengan sesuatu dengan emas, maka tidak boleh bejana tersebut. Bagaimana dengan perak? Perak, para ulama menjelaskan boleh seorang menempel bejana yang lubang atau retak atau pecah, menyatukannya dengan perak. Kemudian pembahasan berikutnya, hukum menggunakan bejana yang lebih mahal daripada emas dan perak. Punya gimana? Misalkan ada benda yang terbuat mahal sekali, karena ada beberapa orang yang dia menggunakan bejana lebih mahal daripada 100 juta. Ada yang lebih dari 100 juta. Jangankan bejana, kadang tas saja sampai berapa ratus juta. Tas, orang tergantung kalau mereka bermewah-mewahan. Yang jelas kita tidak ditanya apakah mereka menggunakan israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Allah tidak akan bertanya kepada kita. Jadi hukumnya apa? Hukumnya boleh semahal apapun bejana tersebut, maka kita boleh menggunakan untuk makan, untuk minum, bersuci dan yang lainnya. Kemudian pembahasan yang terakhir, hukum menggunakan bejana orang kafir, orang non muslim. Hukumnya apa? Mayoritas ulama tidak mengharamkan. Jadi boleh. Misalkan kita kehabisan air, kemudian panggil tetangga kita yang non muslim, kemudian kita suruh berwudu dari bejana mereka, maka hukumnya boleh. Tentu saja harus kita perhatikan apakah bejana tersebut terkena najis, apakah tidak. Kadang beberapa orang non muslim memelihara hewan yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Kemudian kita telah memasuki bab yang ketiga. Yang pertama yang membahas tentang ahkamu qada'il hajah, hukum-hukum berkenaan tentang buang hajat. Dan kita telah jelaskan hukum-hukum yang berkenaan tentang buang hajat. Yang pertama tentang hukum istinja. Istinja itu apa? Istinja izalatul khabathi minal makhraji bil ma'i au bil ahjar. Menghilangkan kotoran dari tempat keluar, dubur atau kubul. Dubur atau kubul. Bil ma'i au bil ahjar, dengan air atau dengan batu atau dengan yang lainnya seperti tisu, kemudian kain, kapas dan yang lainnya. Itu disebut dalam bahasa Arab al-istinja. Istinja. Apa hukum istinja? Istinja hukumnya apa? Wajib idza wujida sababuhu. Jika ada sebabnya, Kalau kita mau sholat, kita nggak ada sebab, misalkan kita tidak buang air besar, buang air kecil, maka nggak perlu kita istinja. Kita nggak perlu basuh dubur kita atau kubul kita, alat kelamin kita dengan apa? Dengan air atau tisu, nggak perlu. Tetapi jika terdapat suatu yang najis, misalkan air kencing atau kotoran, maka harus dibersihkan. Hukumnya wajib. Kemudian bagaimana apabila seorang sakit, misalkan stroke, tapi tidak bisa menghilangkan kotoran yang terdapat di dubur atau kubulnya? Tentunya memerlukan bantuan orang lain. Kalau misalkan orang tersebut mampu menghilangkan sendiri, maka dihilangkan dengan sendiri. Tapi jika tidak mampu, maka boleh meminta bantuan kepada orang-orang yang boleh melihat aurat orang tersebut. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Kemudian istinja itu tidak perlu niat.
Ya, kalau wudu itu perlu niat. Kita ingin berwudu sebelum sholat. Ya, kita ingin sholat, maka kita perlukan niat. tapi, tapi menghilangkan kotoran yang terdapat di dubur atau kubul, maka tidak perlu adanya niat. Kemudian apa saja yang perlu dibersihkan ketika buang hajat sebelum sholat? Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan yang pertama halqatud dubur, ya, lubang dubur yang keluar kotoran itu harus betul-betul bersih. Ya, menurut sepakatan ulama harus dicuci jika terdapat kotoran. Kemudian yang kedua az-zakar, ya, kemaluan, ya. Ya, yang diperlukan dalam kemaluan apa? As-suqbun atau as-suqbu, yaitu lubangnya, lubang yang keluar darinya air kencing, maka itu yang perlu dibersihkan. Tetapi seorang tidak perlu membasuh sampai batangnya, ya. Ya, jadi kita nggak perlu semua alat kelamin kita basah, itu nggak perlu dibasahin, nggak perlu, cukup lubangnya saja. Kecuali memang jika terdapat air kencing, ya, muncrat atau kemana-mana, maka harus dibersihkan, ya. Kemudian kita telah membahas tentang apa saja yang mengharuskan istinja, ya, sesuatu yang wajib dibersihkan dengan air atau kapas atau batu atau daun atau kayu atau yang lainnya. Apa saja? Karena telah kita ketahui, ya, seorang mempunyai kelamin dan mempunyai dubur, ya, maka ada beberapa kemungkinan, ya, yang keluar dari dua alat tersebut. Jika yang keluar adalah sesuatu yang najis, maka harus dibersihkan. Seperti apa yang najis? Seperti air kencing, kotoran, itu harus dibersihkan. Dan juga apa? Madhi. Madhi itu juga harus dibersihkan. Madhi itu apa? Madhi itu air yang keluar setelah memuncaknya syahwat sebelum air mani keluar. Karena sebelum air mani keluar, maka akan keluar air, dan kita sebut dengan apa? Madhi. Dan madhi itu hukumnya najis, harus dibersihkan, ya, sama seperti kencing, ya. Jadi harus dibersihkan betul-betul. Pakaian atau celana, ya, yang terkena madhi maka juga harus dicuci. Tempat saja, ya, tempat yang terkena. Jadi nggak perlu kita cuci semua celana kita. Kemudian sesuatu yang yang keluar dari dua alat kelamin juga, salah satunya, ya, al-wadi. Al-wadi. Apa itu al-wadi? Al-wadi itu air kencing atau air yang keluar setelah terputusnya air kencing. Apabila seorang buang air kecil, maka keluarlah cairannya. Setelah cairan, nanti terkadang ada beberapa tetes yang keluar, maka itu di dalam bahasa Arab disebut apa? Al-wadi. Kemudian sesuatu yang najis yang keluar dari alat kelamin, baik alat kelamin maupun dubur, apa? Darah apa? Darah haid atau nanah, ya, maka perlu dibersihkan. Atau juga darah istihadah, bukan darah haid, ya, karena kalau keluar darah haid maka wanita tidak dibolehkan sholat, tetapi darah istihadah. Bedanya darah haid dan istihadah apa? Kalau darah haid darah sehat, kalau darah istihadah darah berpenyakit, ya. Wanita yang tidak haid, ya, masih muda, belum tua, maka harus haid, karena itu apa? Kebaikan untuk mereka. Telah dibahas di medis, ya, dunia kedokteran sudah membahasnya. Adapun istihadah itu darah penyakit. Lagi pula warnanya berbeda. Yang satunya apa? Darah haid hitam pekat, baunya busuk, ya. Kemudian apa? Yang darah istihadah darah yang darah biasa. Kemudian bagian yang kedua telah kita jelaskan pula, ya, bahwasanya sesuatu yang keluar dari dubur atau alat kelamin itu ada dua kemungkinan, bendanya najis dan yang kedua bendanya
suci. Kalau bedanya suci, maka tidak perlu istinja, ya tidak perlu dicuci kemaluannya atau apa ya. Seperti apa? Seperti keluarnya batu atau kelereng atau benda apa ya. Kemudian kita telah membahas al-hadatsud daim, hadas yang terus menerus. Ada beberapa orang yang keluar hadasnya terus menerus, seperti ya istihadah, kemudian dikit-dikit keluar air kencing. Nah, itu semuanya bagaimana hukumnya? Maka hukumnya ketika hendak sholat maka harus dibersihkan. Kalau misalkan tidak bersih tetap ya keluar terus, ya fattaqullaha mastata'tum. Kita sholat apa adanya. Sama seperti apa? Ketika kita sholat dalam misalkan di rumah sakit terbaring, kita nggak bisa gerak dan tidak ada orang yang mau ini, ya fattaqullaha mastata'tum, maka kita sholat di atas misalkan kasur yang terkena najis atau baju yang terkena najis, maka nggak apa-apa kalau jika terdesak dan waktu sholat hampir habis ya. Kemudian kita juga telah jelaskan la yushra'ul istinja minan naum. Tidak ada syariatnya setelah bangun tidur itu apa istinja. Itu ya, kita sudah membahas tentang murajaah cepat tadi ya. Dan insyaallah malam hari ini kita membahas tentang al-faslul tsalits, adabu qada'il hajah. Adab-adab ketika buang hajat. Ya. Adab-adabnya apa? Kita ketika membahas qada'ul hajah, kita tidak perlu malu. Kita sebutkan darah haid, ya, alat kelamin laki-laki, perempuan, dubur, ya, angin, semuanya kita tidak perlu malu. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak malu tentang kebenaran. Inilah kebenaran, ya. Kita jelaskan, kita sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, kadang apa? Umat kebingungan. Ya. Yang pertama, adab buang hajat yang pertama apa? Ma yuqalu 'inda ad-dukhul. Ya, berdoa sebelum memasuki kamar mandi. Yusannu an yuqala 'inda ad-dukhul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, disunahkan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its sebelum memasuki atau pas masukinya. Al-amru fihi sa'ah, boleh ya. Itu hukumnya apa? Doanya hukumnya apa? Sunnah. Ya. Doa memasuki kamar mandi hukumnya sunnah. Dan ini faedahnya besar sekali. Ya. Dan di sini pada asalnya kita jin dan jin-jin, ya, setan itu tidak memiliki tempat tinggal kecuali yang disebutkan dari hadis-hadis. Karena jin itu makhluk gaib, kita tidak mengetahuinya. Dan kita tidak boleh berkata dalam perkara gaib kecuali adanya dalil. Dan dalil ini menunjukkan bahwasanya di antara tempat tinggal jin kamar mandi, ya, toilet, itu di antara tempat tinggalnya jin. Adapun laut, rumah kosong, yang lain-lainnya, kita tidak boleh berkata ini rumahnya jin, atau pohon beringin atau yang lainnya ini rumahnya jin. Ya, kita tidak boleh berkata kecuali dengan dalil. Ya, atau mungkin di situ memang dibuat kesyirikan. Kalau dibuat kesyirikan ya udah jelas itu jin. Ya. Sekarang ada pohon dituakan atau tempat yang orang-orang takut, maka ya sudah jelas itu pasti jin. Jin yang kafir, yang ingkar kepada Nabi Muhammad dan risalah beliau. Kemudian adab yang kedua, ma yuqalu 'indal khuruj, ya, mengucapkan doa ketika keluar kamar mandi dengan apa? Ghufranaka, itu juga hukumnya sunnah. Kenapa kalau kita bedakan sunnah sama wajib? Bedanya apa? Kalau sunnah kita amalkan dapat pahala. Kalau kita lupa maka tidak dapat pahala. Berbeda jika kita mengatakan ini hukumnya wajib. Kalau kita berpendapat masuk kamar mandi hukumnya wajib berdoa,
Maka orang-orang yang lupa maka kena dosa. Bisa difahamin ya. Jadi masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau kita mewajibkan berarti banyak sekali orang-orang apa yang terkena dosa, sehingga dosanya tumpuk undung. Ya. Yang ketiga, taqdimur rijlil yusra 'inda ad-dukhul wal yumna 'inda al-khuruj. Adab yang ketiga apa? Mengedepankan ya, kaki kiri ketika masuk dan mengedepankan kaki kanan ketika keluar. Dan ini hukumnya juga sunnah. Kalau misalnya kita lupa ya sudah, itu hukumnya sunnah ya. Jika saya tidak menyebutkan ini perselisihan hukum, maka semua ittifaq ya, para ulama bersepakat ya, hukum memasukkan kaki kiri ke dalam toilet ya, ketika masuk itu hukumnya sunnah. Kemudian adab yang keempat ya, tanzihu dzikrillahi 'anil khala', ya, mensucikan zikir kepada Allah ya, mengingat Allah dari kamar mandi. Ya, ada beberapa pembahasan. Yang pertama ya, yukrahu dzikrullahi ta'ala bil lisani 'inda qada'il hajah wa min dzalika tardidul adzan wa tashmitul 'atis. Hukumnya makruh. Tulis makruh, hukumnya berzikir, zikir ya. Zikir kayak apa? Subhanallah, alhamdulillah ya. Hukumnya makruh zikir di dalam kamar mandi dengan lisan yang diucapkan ya. Zikir itu ada berapa? Zikir ada 3. Zikir yang paling utama lisan dengan hati. Ketika kita mengucapkan subhanallah, lisan bergerak, kemudian hati juga bergerak, menghayati apa yang kita ucapkan. Zikir yang kedua dengan apa? Dengan hati saja. Kemudian yang ketiga dengan lisan. Nah, apa hukumnya seorang berzikir dalam kamar mandi dengan lisannya? Kita sudah tahu bahwa kamar mandi, toilet itu tempatnya setan. Bagaimana hukumnya dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, atau berzikir? Maka hukumnya makruh. Ya. Atau juga dengan apa? Selain zikir, mengulangi azan. Misalkan azan lagi berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi di kamar mandi. Maka hukumnya menjawab azan apa? Makruh. Ya. Atau juga tashmitul atis ya, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Misalkan di luar kamar mandi ada orang bersin. Alhamdulillah dia mengucapkan, kemudian kita apa hukumnya? Ya, mengucapkan yarhamukallah. Hukumnya wajib. Pada asalnya wajib ya. Bahkan termasuk salah satu hak dari hak-hak orang muslim. Jadi kalau kita mendengar teman kita bersin, maka kita wajib mendoakannya. Jika dia mengucapkan alhamdulillah ya. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah. Apa tadi? Berarti intinya semuanya hukumnya makruh. Zikir dengan lisan. Ya, kemudian zikir dengan lisan, mengulangi azan, menjawab azan, kemudian mengucapkan yarhamukallah dalam kamar mandi hukumnya makruh. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat apa? Hukumnya makruh. Ya, kadang kita terlalu kencang akhirnya kita mengharamkan ya. Makanya belajar lebih dalam biar mengetahui pendapat para ulama. Kemudian berkenaan tentang zikir yang mensucikan, zikir Allah dalam kamar mandi. Yang kedua apa? Kalau zikir dalam hati bagaimana? Boleh. Ya, misalkan ya ada gangguan atau apa, atau mungkin misalkan setan menampakkan wujudnya karena kita takut ya, maka kita pakai hati bisa. Ya ini yang ini. Kalau wudu juga sama. Wudu juga masuk ke zikrullah. Ya. Wudu dengan mengucapkan bismillah. Kalau wudu dalam kamar mandi enggak mafi muskilah ya. Boleh kita wudu dalam kamar mandi. Ya, mengucapkan bismillah dalam kamar mandi juga boleh jika terpaksa.
Pada asalnya mengucapkan bismillah ketika sebelum masuk kamar mandi. Ucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru mengedepankan kaki kiri dan ditutup pintunya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yukrahu idkhalu ma fihi dzikrullah ta'ala ila al-khala'i illa li hajatin wa hadza bi ittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Makruh hukumnya memasukkan sesuatu yang terdapat nama Allah di dalam kamar mandi, ya, kecuali terpaksa. Kalau terpaksa masih muskilah. Misalkan apa? Kita mempunyai buku, ya, seperti buku seperti ini, atau Al-Quran. Kalau misalkan Al-Quran atau yang lainnya yang terdapat zikir Allah, maka hukumnya makruh dimasukkan ke dalam kamar mandi, ya, kecuali lihajah. Misalkan takut dicuri, ya, takut dicuri atau takut dicoret-coret sama anak kecil atau yang lainnya, maka nggak apa-apa kita masukkan ke dalam kamar mandi. Bagaimana dengan HP? Kan HP karena ada aplikasi Al-Quran, ya, maka tidak apa-apa, ya, kita minimize dulu, ya, dihilangkan dulu baru kita masuk, nggak ada masalah. Bisa difahamin itu, ya. Dan ini sama juga, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, semuanya apa? Menghukumi makruh, ya. Lihat kan, makruh. Sudah selesai pembahasan adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, al-kalamu athna'a qada'il hajah. Bagaimana hukumnya berbicara dalam kamar mandi? Pak bapak dalam dipadosi. Nah, gimana itu? G, ya. Bagaimana hukumnya berbicara ketika qada'ul hajah? Tidak ada maslahatnya, ya, tidak ada maslahatnya. Kalau maslahatnya misalkan apa? Tiba-tiba keluar ular, ya, dalam kamar mandi, teriak-teriak, tidak apa-apa, minta bantuan. Atau misalkan dikunci sama orang jahil, ya, dikunci di dalam kamar mandi, maka kita teriak, maka nggak apa-apa. Tapi di permasalahannya hanya sekedar saja berbicara omong-omong biasa, ya. Misalkan lagi safar, kemudian apa? Berhenti di satu masjid, kemudian sambil ngobrol. Kadang sering. Atau di WC umum, cepet-cepet. Nah, hukumnya apa? Makruh. Tidak berdosa tapi makruh, dibenci sama Allah. Tinggalkan lebih baik, ya. Ini sama juga, ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian adab yang keenam, al-ib'adu in kana fis sahra, ya, menjauh jika buang hajat di padang pasir atau di tanah luas. Kalau sekarang sudah tidak dipraktekkan, ya. Kalau zaman dahulu belum ada yang namanya kloset, ya, kotoran bisa ditanam, ya, dalam kamar tanah, itu nggak ada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad dan yang setelah Nabi Muhammad, ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah menjauh diri, ya. Atau misalkan ketika kita lagi naik bis, ya, safar, misalkan itu wakil banget, misalkan perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya, itu memang kalau di sini kan ada kan kadang mau sampai ke Jakarta juga masih ada bangunan, ya, kecuali kalau misalkan di hutan-hutan. Nah, maka ketika kita berhenti, maka sunnahnya menjauh, ya, biar tidak kelihatan. Kemudian adab yang ketujuh, al-istitaru an ayunin nas, menutupi dari pandangan manusia. Hukumnya wajib, ya, ini wajib sendiri. Ya, kalau misalkan kita mau buang hajat harus ditutupi. Nah, kadang kita banyak sekali melihat, apalagi yang orang-orang zaman dahulu, ya, kadang ketika ketika buang air besar di sungai atau di sawah, yang galangan, ya, yang sungai kecil di sawah itu, kadang nggak sempat pergi ke kamar mandi, kadang mereka ini. Nah, itu juga harus ditutupi, ya, ditutupi. Ya, walaupun auratnya juga ditutupi. Ya, walaupun misalkan
kemaluannya tertutupi, tapi di belakangnya nggak tertutupi, sama aja. Jadi harus, hukumnya apa? Wajib. Jika tidak ditutupi, hukumnya berdosa orang tersebut. Masih banyak. Tapi apakah ada anak muda zaman modern? Ada, masih ada anak muda, kecuali mungkin anak muda yang tinggal di desa apa ya? Yang di sini masih ada. Oh. Kemudian adab yang ke-8, talabul makanir rikhwi liqada'il hajah. Mencari tempat yang layyin, ya, tempat tempat yang mudah untuk buang hajat. Di sini disebutkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'anahu al-makanul layyin alladzi la yukhsha minhu rasyashul baul. Mencari tempat yang kira-kira kita tidak terkena percikan air kencing. Seperti tanah, ya. Tanah kalau misalkan ini kan langsung meresap. Ya, bagaimana kalau kita seperti ini, kita keramik gitu. Nah, kita juga harus berhati-hati. Kalau saya juga harus, intinya harus mencari tempat yang kita aman dari cipratan percikan air kencing. Kemudian adab yang ke-9, istiqbalul qiblah wastidbaruha inda qada'il hajah. Bagaimana hukumnya ketika buang hajat, buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Di sini disebutkan yahrum istiqbalul qiblati wastidbaruha hala qada'il hajah fil fada'. Maka hukumnya haram ketika buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi di mana? Fil fadha, tempat yang luas. Ya. Wa yajuzu fil bunyan, tetapi boleh ketika di dalam bangunan. Kayak seperti ini, kamar mandi kita ini atau WC, itu semuanya di mana? Dalam bangunan. Maka hukumnya boleh, mau menghadap kanan, menghadap kiri, intinya membelakangi kiblat, menghadap kiblat, maka hukumnya boleh. Dan menurut mayoritas para ulama. Ya, tetapi ketika kita mau misalkan di hutan atau di padang pasir, mau buang hajat, buang air kecil, kita harus lihat dulu mana nih kiblat, mana bukan kiblat. Kalau kiblat maka kita haram, nggak boleh kita buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, tapi kalau di dalam bangunan, ya, maka hukumnya boleh menurut mayoritas para ulama. Jadi nggak perlu ya, kalau misalkan kita sudah buat masjid, kemudian masjidnya menghadap kamar mandinya menghadap kiblat, nggak kita di wawah gitu ya. Tapi kalau di Arab Saudi kita saksikan nggak ada kamar mandi yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, rata-rata bersimpangan dengan kiblat. Ya, jadi tidak menghadap kiblat. Taib, kemudian adab yang ke-10, istiqbalur rih bil baul. Yukrahu istiqbalur rih bil bauli. Maka hukumnya kita jauhi saja, kita nggak usah bahas yang nomor 10. Tapi yang ke-11 ya, adab yang ke-11, al-amakinul lati yumna'u qada'ul hajati fiha. Tempat-tempat yang dilarang buang hajat di dalamnya. Kita nggak boleh sembarangan buang air besar atau buang air kecil di sembarang tempat. Ya, di beberapa ini ada 5 tempat yang tidak boleh kita buang air besar atau buang air kecil pada tempat tersebut. Yang pertama al-masjidu, masjid. Masjid tidak boleh dikotori. Masjid tidak boleh dikencingi. Ya, seorang nggak boleh buang air besar atau buang air kecil di dalam masjid. Para ulama sepakat, ya, nggak boleh, haram hukumnya. Karena siapa yang kencing di masjid maka hukumnya berdosa.
Gimana anak kecil? Sama saja, ya, hukumnya nggak boleh. Kalau terlanjur gimana? Taubat. Ya. Kemudian yang kedua, tempat yang diharamkan buang hajat dalamnya apa? Al-qabru, kuburan. Pernah nggak kita melihat orang kencing di kuburan? Nah itu nggak boleh. Yang di kuburan tidak boleh dikencingi ya. Buang air besar di situ nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan ini hukumnya tidak boleh, haram menurut kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, amakinu tajammu'in nasi wa mawatini intifa'ihim. Tempat-tempat yang orang-orang berkumpul di dalamnya, ya, atau tempat-tempat yang dibuat manfaat. Contoh apa ini? Contohnya seperti di jalan. Di jalan maka nggak boleh orang itu sembarangan buang air besar, buang air kecil di jalan, tuh nggak boleh. Kemudian wadhillin nasin nafi', ya, naungan pohon yang digunakan banyak orang itu juga nggak boleh. Ya, wa tahta syajaril musmir, di bawah pohon yang berbuah maka juga tidak boleh. Di pasar boleh tidak Bapak? Kencing di pasar? Tidak boleh ya. Kencing di pasar, di supermarket, pokoknya tempat-tempat umum manusia maka tidak boleh. Bahkan termasuk apa? Dilaknat, dijauhkan dari keberkahan. Ini di sini ya seorang harus apa? Menjauhi buang hajat sembarangan tempat, ya. Kemudian yang keempat apa? Al-baulu fi thuqbi wasyaqqi was-sarabi wal hujri. Makruh hukumnya buang air kecil di lobang tempat serangga, semut, itu nggak boleh, ya. Atau tempat-tempat yang kita perkirakan sini ada hewan, kita tidak boleh, ya. Ini juga sepakat para ulama. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan yang al-faslu ats-tsalits tentang adab-adab qada'ul hajah. Kemudian al-faslu rabi', bagaimana sifat istinja? Sifatnya bagaimana nih? Bagaimana hukumnya? Tata caranya. Kan kita tadi udah lihat ya adab-adabnya. Adab-adabnya tidak boleh mengucapkan doa ketika keluar dan masuk, kemudian masukkan kaki kiri ketika masuk, keluar dengan kaki kanan, kemudian menjauhi zikir kepada Allah, ya, hukumnya makruh dengan lisan, mengulangi azan dan yang lainnya. Kemudian berbicara kepada teman ketika qadaul hajah, hukumnya makruh. Kemudian disunahkan menjauhi wajib, ya, menutupi dari ketika qadaul hajah. Kemudian mencari tempat yang mudah menyerap air kencing, biar air kencing tersebut tidak memancar kemana-mana, ya, mencerat kemana-mana. Kemudian haram hukumnya buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, dan boleh ketika dalam bangunan. Kemudian yang terakhir tentang tempat-tempat yang dilarang buang hajat dalamnya seperti masjid, kuburan, tempat perkumpulan orang-orang, dan lubang yang di dalamnya terdapat hewan, hukumnya makruh. Kemudian al-faslur rabi', sebab yang keempat tentang sifatul istinja, bagaimana tata cara membersihkan kotoran yang terdapat pada dubur atau kubul. Yang pertama, sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, bagaimana hukum kencing berdiri. Pada asalnya kencing itu disunahkan duduk, ya, karena itu lebih terjaga, ya. Bagaimana hukumnya jika berdiri? Maka hukumnya boleh. Syaratnya apa? In aminat talawwutsa wan nadhira. Jika aman dari kotoran tadi muncrat dan orang melihat, ya. Lebih baik duduk daripada berdiri. Tapi kalau berdiri hukumnya boleh, ya. Kemudian yang kedua,
la yushtaratu fil istinja'i bil ma'i 'adadun mu'ayyanun wa yakfi husulul inqa. Tidak ada syaratnya dalam istinja dengan air jumlah tertentu. Tidak harus 3 gayung, 5 gayung. Intinya selama itu bersih maka sudah cukup. Kalau misalkan kita buang air kecil dan cukup dengan 1 gayung maka nggak ada masalah, ya. Pendapat mayoritas para ulama. Bagaimana jika seorang istinja dengan batu atau daun atau kayu atau tisu atau yang lainnya? Ya boleh hukumnya, tetapi takfi salasu masahat fa in lam yahsulil inqa'u zada wa yufa an atharin la yuzilu illa bil ma. Ya. Boleh ya minimal 3 kali usapan. Ya kalau kita mau pakai tisu ngambil satu ya, dibuang 1, 2 kali ya berarti yang ketiga. Jadi 3 kali usapan. Ya kalau misalkan batu, kadang kan ada batu yang bentuknya kotak atau apa, ya kereweng gitu bisa 3 kali. Intinya 3 kali ngusap. Tidak harus 3 kali bendanya ya. Kalau misalnya kita banyak tisunya ya 1, kemudian 2, 3 selama ini ya. Nah, kalau yang tersisa ya tersisa dan kita tidak mengetahuinya maka ma'fu, tak apa-apa. Kemudian bagaimana istinja dengan tangan kanan? Tangan kanan mulia. Kita makan dengan tangan kanan. Tapi kadang kita di dalam kamar mandi orang nggak ada yang tahu, ya kan? Kita jualan, kita apa, tapi orang nggak tahu kita di dalam kamar mandi. Bagaimana hukumnya? Ya istinja membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Para ulama berselisih pendapat. 4 imam mazhab menghukumi makruh. Kemudian ulama mutakhirin ya yang baru-baru menghukumi apa? Haram, nggak boleh. Ya, lebih baik ditinggalkan. Nggak perlu kita buang hajat dengan tangan kanan. Ya cukup tangan kiri. Ya, tangan kanan itu kekuatannya lebih besar. Gunakan untuk sesuatu yang baik. Kemudian la yushra'u natrul zakari ba'dal baul. Tidak ada syariatnya natr zakar, ya al-baul. Natr zakar itu apa? Natr ada dalam hadis yang menyebutkan apabila kalian buang air kecil maka naterlah sebanyak 3 kali. Nater itu apa? Nater ini misalkan ini ya, ini zakar, ini alat kelaminnya. Nater itu apa? Dia digosok pelan-pelan selama banyak 3 kali. Sehingga airnya itu air kencingnya itu betul-betul tidak ada gitu ya. Ya diurut, ya dipurut, di ini bagaimana itu hukumnya? Maka hukumnya tidak disyariatkan, tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Kalaupun tersisa ya dan apa-apa. Karena apa? Al-ibrah selama di luar itu tidak ada air kencing maka sah sholat kita walaupun misalkan di salurannya masih tersisa ya. Bisa dipahami? Nah, nanti kalau misalkan ada pembahasan karena sebagian ada yang mensyariatkan ya. Jadi harus dipurut gitu ya. Kemudian yukrahu italatul lubsi fi qada'il hajati bila sababin. Makruh hukumnya memperlama di dalam kamar mandi. Jika ada hajat ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lama-lama ya enggak perlu. Ya, hukumnya makruh. Kemudian sebab yang terakhir ya Bapak yang dirahmati Allah, al-faslul al-khamis, yang pembahasan yang terakhir ini ya tentang qadaul hajah, hukum-hukum yang berkaitan tentang istijmar, hukum-hukum yang berkaitan membersihkan kotoran dengan tisu, dengan batu, dengan kain, dengan yang lainnya. Ya. Kata beliau ya juzu istikhdamul hijarati lizalatin najasati minal makharji wa dzalika fil jumlah. Hukumnya boleh ya menggunakan tisu ya. Tapi kadang ada orang yang enggak berkeyakinan bahwasanya tisu itu enggak kurang bersih ya. Kalau misalkan kita lebih nyaman air ya nyaman air, tapi kalau misalkan enggak ada gimana lagi ya kayak tisu, maka hukumnya boleh ya menggunakan tisu dan yang lainnya. Ya juzul istijmaru bi kulli tahirin. Ya setiap yang suci maka boleh digunakan untuk membersihkan kotoran. Ya.
Seperti apa? Al-hasa, batu, wal manadil, ya, tisu, kain, ya, ya, atau kertas, ya. Selama dia itu tidak dimuliakan. Kalau kertas Quran gimana? Al-Quran nggak boleh, ya, bisa jadi kafir, iya, bisa jadi keluar istihza Al-Quranul Karim, ya. Jadi kertas pun boleh kita gunakan selama kertasnya tidak ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, silahkan. Misalkan kertas koran, ya. Yang lainnya. Kemudian di dalam menggunakan batu atau tisu ada beberapa syaratnya, Bapak. Yang pertama, la yujzi'ul istijmaru bi aqalli min salasati ahjar. Ya, tidak sah, ya, tidak dianggap jika kita menggunakan aqal min salasati ahjar. Aqal min salasati ahjar, kurang dari 3 batu. Ya, 3 batu, ya, kita sunahnya 3 batu. Kita ambil batu, tentunya batu yang tidak yang nyocok, bukan yang itu, ya, yang halus, yang kering, tidak basah, ya. Kita ambil 3 batu. Biasanya kalau di batu kali, ya, Bapak, yang halus itu kan, yang itu kita bisa gunakan tiga ini, ya. Kalau tidak bisa, apa? Kalau belum bersih tambah lagi, sunahnya ganjil, ya. Ganjil 3, kemudian 5, kemudian 7, habis itu 9, ya kan? Kita gunakan batu tadi. Intinya kita harus melihat kalau misalkan sudah bersih maka cukup. Tetapi kalau misalkan kita berkeyakinan satu batu itu sudah bersih, maka itu menyelisih sunnah. Kata Rasulullah, di bawah 3 batu maka itu tidak bersih. Ya, makanya menjelaskan paling sedikitnya adalah 3, ya. Kemudian yushtaratu an takuna al-ahjaru tahirah, batunya harus bersih, ya. Kemudian yushtaratu an yakuna al-hajaru aw ma yaqumu maqamahu munqiyan, dia bersih dan dia juga bisa membersihkan. Ya, kalau misalkan batunya ini kotor kemudian enggak ini, ya, maka enggak bisa kotor, ya. Yushtaratu fi ma yustajmaru bihi alla yakuna ma'ian, ya. Ya, disyaratkan ketika istijmar dengan batu itu sesuatu yang tidak bersifat air. Ya, karena kadang kalau misalkan mohon maaf, ya, kayak misalkan diare, ya, kadang kan kemana-mana itu kan. Nah, itu lebih baik tidak pakai batu. Kalaupun pakai batu nggak apa-apa selama kita yakin. Kadang pergi kemana-mana itu loh kotorannya, ya. Kemudian yang berikutnya, la yujzi'ul istijmar bi'azmin aw rawthin, tidak boleh membersihkan kotoran dengan tulang atau rawth, kotoran hewan. Enggak boleh kotoran hewan, serindil wedhus, ya, netong sapi dan yang lainnya, itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan kotoran kita. Di antara hikmahnya karena itu makanan jin muslim. Rasulullah yang mengatakan, ya, apabila engkau memakan tulang dan melemparkannya, maka ucapkanlah bismillah. Tulang apapun, ayam, sapi, kambing, kalau kita ingin membuangnya, kita ucapkan bismillah. Kenapa? Jika tulang tersebut dilihat oleh jin muslim, maka tulang tersebut ibarat daging yang begitu banyak. Ya, jika tulang tersebut dimakan tidak diucapkan bismillah, maka yang memakannya orang kafir, jin kafir, jin kafir. Dan itu sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Atau juga kotoran, ya, kotoran, di antara hikmahnya kotoran kambing, kotoran itu juga disebutkan dalam hadis itu adalah makanannya jin, ya. Berarti jin dan manusia lebih mulia mana? Manusia, ya. Tapi jin juga mempunyai telinga, mempunyai hati, mempunyai mata. Ya, jin itu bukan seperti yang kita bayangkan, ya. Kemudian yushtaratu fi ma yustajmaru bihi alla yakuna muhtaraman kal awraqil lati fiha dzikrullah aw at-ta'ami wa nahwi dzalik.
Tidak boleh kita istijmar, ya, membersihkan dengan sesuatu yang dimuliakan seperti apa? Kertas yang ada Al-Qur'annya, ada hadis Nabi, itu nggak boleh kita menggunakannya. Atau dengan makanan, boleh tidak kita menghilangkan kotoran dengan roti kering? Gimana roti nggak boleh, ya. Intinya sesuatu yang dimuliakan, makanan, ya roti, misalkan pizza atau yang lainnya, maka nggak boleh ya hukumnya, ya. Ya. Kemudian tadi ya, sunnahnya apa? Sunnahnya witir, ya. Sunnahnya witir 3, kalau belum bersih maka tambah 5, kemudian 7 dan seterusnya. Yang jelas tentang istijmar, yang membersihkan kotoran air kencing ataupun kotoran manusia dengan batu atau tisu atau daun atau yang lainnya, itu la tujaru sifatun khasatun listijmar. Tidak ada ya sifat khusus sifat khusus untuk membersihkan dengan batu, ya. Tidak ada sifat khususnya. Ya, bagaimanapun caranya, intinya apa tadi? Hilangnya kotoran. Mau dibuntel-buntel dulu daunnya atau enggak dibuntel-buntel daunnya, ya, maka sah-sah saja. Ya, yang terakhir, yurfa 'anil atharil mutabaqi ba'da istijmar. Ya, maka dima'fukan, ditolerir, ya, sisa yang tersisa dari kotoran, ya, setelah istijmar. Misalkan ada sedikit, ya, maka itu tidak apa-apa, karena bagaimanapun, ya. Tetapi yang lebih utama dengan air, ya. Kalau misalkan kita bisa dengan air, maka gunakan dengan air. Tapi kalau misalkan mau pakai tisu dulu habis itu air, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.